Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziha dari BIDI 1C. Di sini saya akan membuat video mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi pertama yaitu pengenalan komputer. Pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute yang berarti menghitung, dan computing yang berarti mengoperasikan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Jadi, pada mulanya, komputer dibuat untuk melakukan proses perhitungan dan berkembang menjadi multifungsi seperti sekarang ini. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan, input, dan melakukan pengolahan data, proses, untuk menghasilkan keluaran output berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu generasi perkembangan komputer. Generasi 1 1951-1958 menggunakan vacuum tube tabung hampa sebagai komponen utama, ukuran sangat besar dan menghasilkan panas besar. Contohnya seperti ENIAC dan UNIVAC. Selanjutnya yaitu generasi kedua yang menggunakan transistor lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Bahasa pemrograman tingkat awal mulai digunakan, COBOL dan Fortran. Generasi ketiga yaitu 1964-1979 menggunakan IC (Integrated Circuit). Bentuk komputer semakin kecil dan kemampuan meningkat. Selanjutnya generasi keempat 1979-1980 menggunakan mikroprosesor. Lahir komputer pribadi (PC). Selanjutnya, generasi kelima 1981 sampai sekarang fokus pada kecerdasan buatan artificial intelligence, penggunaan jaringan komputer, perangkat mobil, dan teknologi modern lainnya. Selanjutnya yaitu C. Klasifikasi komputer. 1. Berdasarkan tujuan pemakaiannya. A. Special purpose. Dirancang untuk tujuan khusus, contohnya seperti komputer ATM, komputer pengontrol mesin pabrik. B. General purpose. Digunakan untuk berbagai keperluan umum, contohnya seperti laptop, PC, dan smartphone. Selanjutnya yaitu 2. Berdasarkan data yang diolah. A. Komputer analog. Mengolah data dalam bentuk gelombang atau kontinu, digunakan untuk pengukuran misalnya alat ukur suhu. B. Komputer digital. Mengolah data berupa angka dan karakter atau diskrit. Yang C. Komputer hybrid. Kombinasi analog dan digital, banyak digunakan dunia medis. Yang ketiga yaitu berdasarkan ukuran dan kemampuan. A. Microcontroller. Komputer mini di dalam perangkat elektronik, contohnya Arduino, sistem otomatis lampu. Yang ke B. Mikrokomputer. Komputer untuk menggunakan personal, contohnya seperti PC dan laptop. C. Mini komputer. Mini komputer yaitu kapasitas di atas PC, digunakan oleh perusahaan menengah untuk server atau pengolahan data. D. Mainframe. Komputer dengan kapasitas sangat besar, dipakai untuk pengolahan data skala besar, contohnya seperti bank perusahaan besar. Materi yang kedua yaitu CPU. Pengertian CPU. CPU singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen CPU. Yang pertama ada ALU, melakukan perhitungan dan logika. Yang kedua, kontrol unit, mengatur jalannya instruksi. Yang ketiga, register, penyimpanan data sementara. Yang keempat, bus, jalur komunikasi antar bagian komputer. Selanjutnya yaitu fungsi CPU. 1. Mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, menginterpretasi dan memproses instruksi. Ketiga, mengolah data. Keempat yaitu mengendalikan kerja seluruh perangkat komputer. Selanjutnya yaitu cara kerja CPU. CPU bekerja dengan berkomunikasi dengan memori dan perangkat input atau output melalui 3 jalur utama yang disebut bus. 1. Control bus.
mengirimkan sinyal kontrol dari CPU untuk mengatur semua perangkat, misalnya membaca, menulis, dan menghentikan operasi. Yang kedua, address bus, mengirim alat memori yang ingin diakses CPU, baik untuk membaca instruksi maupun data. Yang ketiga yaitu data bus, mengirim dan menerima data antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. Selanjutnya yaitu bagian-bagian CPU. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard adalah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Yang ketiga yaitu hard disk. Hard disk atau bisa disebut juga hard drive adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Selanjutnya yang keempat RAM. RAM Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Yang kelima yaitu CD-ROM. Compact Disc Read Only Memory. CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB atau 700 juta bita. Yang keenam yaitu FGA chart. Kartu FGA adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dan komputer. Yang ketujuh, kabel data. Kabel data mempunyai fungsi penting juga, yakni untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Yang ke-8 yaitu prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Yang ke-9 yaitu LAN chart. LAN chart mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Ke-10 yaitu kabel UTP. Kabel UTP mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel UTP, maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Materi yang ketiga yaitu pengenalan memori. Pengertian memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori, atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu hierarki memori. Yang pertama, register prosesor. Paling cepat, paling kecil, berada di dalam CPU, digunakan langsung saat eksekusi instruksi. Yang kedua, memori cache. Lebih cepat dari RAM, menyimpan data yang sering diakses agar CPU tidak menunggu terlalu lama. Yang ketiga yaitu memori utama, menyimpan data dan program yang sedang digunakan. Akses cepat tetapi masih lebih lambat dari cache. Yang keempat yaitu cakram magnetis. Kapasitas besar, kecepatan lebih rendah dari RAM, bersifat non-volatil, data tidak hilang saat listrik mati. Yang kelima yaitu tape magnetis, paling lambat namun sangat besar kapasitasnya, digunakan untuk backup jangka panjang. Selanjutnya yaitu jenis memori. Memori internal. Memori internal adalah jenis memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor dan berfungsi sebagai penyimpan sementara selama komputer bekerja. Selanjutnya yaitu ROM. ROM adalah memori internal yang isinya tidak hilang. Meskipun listrik dimatikan, data di dalam ROM hanya bisa dibaca dan tidak mudah diubah. Selanjutnya yaitu CMOS.
Semua singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah jenis memori kecil pada komputer yang disuplai oleh baterai. Memori ini digunakan untuk menyimpan pengaturan dasar sistem. Selanjutnya yaitu RAM. RAM adalah memori internal yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh komputer. Selanjutnya DRAM. DRAM adalah jenis RAM yang menyimpan data dalam bentuk muatan listrik pada kapasitor, sehingga harus terus disegarkan refresh secara berkala agar data tidak hilang. Selanjutnya yaitu SDRAM. SDRAM adalah jenis RAM yang bekerja secara sinkron dengan clock system sehingga dapat menyesuaikan kecepatan kerja dengan CPU. Selanjutnya yaitu DIMM. DIMM adalah modul memori yang digunakan pada komputer modern, di mana setiap sisi modul memiliki jalur listrik yang berbeda sehingga dapat bekerja lebih efisien. Yang ketujuh yaitu cache memori. Adalah memori berkecepatan sangat tinggi yang berada di antara CPU dan RAM. Selanjutnya yaitu memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang digunakan untuk menyimpan data atau program secara permanen, non-volatil, meskipun komputer dimatikan. Fungsinya penyimpanannya utama untuk data jangka panjang, misalnya dokumen, aplikasi, sistem operasi. Jenis memori eksternal. Pertama, DAS. Adalah jenis memori eksternal yang memungkinkan komputer mengakses data secara langsung tanpa harus membaca dan secara berurutan. Yang kedua yaitu SAS. Adalah jenis memori eksternal yang mengakses data secara berurutan. Artinya, untuk mencapai data tertentu, perangkat harus membaca dari awal hingga mencapai posisi data tersebut. Karakteristik bahan. 1. Punchet chart. Adalah media penyimpanan data kuno berupa kartu kertas yang memiliki lubang-lubang seperti kode untuk mewakili data atau instruksi. Yang kedua yaitu magnetic disk. Adalah media penyimpanan data yang terbuat dari bahan bermagnet sehingga dapat menyimpan data secara permanen. Selanjutnya yang ketiga optical disk. Adalah media penyimpanan data yang membaca dan menulis data menggunakan sinar laser. Ciri-cirinya terbuat dari bahan optik seperti polikarbonat. Materi ketujuh, sistem operasi. Definisi secara umum sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh perangkat kerja komputer. Sistem operasi juga menjadi penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Fungsinya meliputi mengatur penggunaan hardware, menjadi landasan untuk menjalankan aplikasi, mengelola proses dasar sistem agar komputer dapat bekerja dengan baik, contohnya seperti Windows, Linux, Android. Pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda di antaranya. Yang pertama, sudut pandang pengguna. Dari sudut pandang pengguna, sistem operasi berfungsi untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi dirancang agar nyaman, mudah digunakan, dan membantu pengguna menjalankan tugas tanpa harus memahami teknis komputer yang rumit. Selanjutnya, sudut pandang sistem. Dari sudut pandang sistem, sistem operasi berfungsi sebagai pengelola sumber daya komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat. Sistem operasi bertugas mengatur penggunaan sistem daya agar efisien. Selanjutnya, sudut pandang tujuan. Dari sudut pandang tujuan, sistem operasi dibuat untuk mempermudah penggunaan komputer sehingga lebih nyaman bagi pengguna. Abstraksi komponen sistem komputer. Abstraksi komponen sistem komputer ini menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem komputer terdapat beberapa komponen utama, yaitu hardware, software, sistem operasi, dan user. Sistem operasi berada di posisi tengah sebagai penghubung antara hardware dengan aplikasi dan membantu pengguna menjalankan berbagai program. Dengan kata lain, sistem operasi menjadi komponen penting yang mengatur
komunikasi antara perangkat keras, aplikasi, dan pengguna. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem operasi. Generasi pertama 1945-1955, vacuum tubes and boards, belum memiliki sistem operasi dan lebih mengarah kepada perhitungan numerik dalam mekanisme menjalankan sistem komputer. Generasi kedua 1955-1965, transistor and bit system. Penggunaan bit processing system yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Contoh dari sistem operasi ini adalah Fortran Monitoring System. Selanjutnya generasi ketiga 1965-1980, IC and multiprogramming. Penggunaan multiprogramming, multi-user, team sharing, dan spooling. Contoh dari sistem operasi ini adalah sistem operasi Linux. Generasi keempat 1980, adanya penambahan fungsi real-time application, network operating system, dan distribute operating system. Contoh sistem operasi yang sering kita pakai adalah Windows, Linux, FreeBSD. Selanjutnya yaitu layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program sistem operasi. Sistem operasi menyediakan fasilitas yang membantu programmer membuat program seperti editor dan tools lainnya. Kedua, yaitu eksekusi. Program sistem operasi menjalankan program dan mengatur proses berjalannya. Ketiga, operasi I/O, mengatur proses input dan output antara perangkat keras dan aplikasi. Keempat, manipulasi sistem berkas mengolah file di komputer, seperti membuat, membuka, menyimpan, dan menghapus file. Kelima, komunikasi. Mengatur komunikasi antar proses atau antar aplikasi dalam sistem. Keenam, deteksi error. Sistem operasi mendeteksi dan menangani kesalahan yang terjadi selama program dijalankan. Semua fungsi ini membantu komputer bekerja dengan teratur dan efisien. Selanjutnya, bagian-bagian sistem operasi. Yang pertama, boot mechanism, meletakkan kernel ke dalam memori. Kedua, kernel, inti dari sistem operasi. Ketiga, command interpreter atau CIL, bertugas membaca input dari user. Keempat, pustaka atau library, menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Kelima, driver, berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Selanjutnya, lapisan-lapisan dalam sistem operasi. Yang pertama, perangkat keras. Lapisan 1, lapisan paling bawah yang berisi hardware seperti CPU, memori, dan perangkat. Kedua, sistem operasi. Lapisan 2, mengatur kerja hardware dan menyediakan layanan untuk program lain. Ketiga, kelengkapan atau utility. Lapisan ketiga, berisi program pendukung yang membantu programmer atau sistem, seperti driver dan tools. 4, program aplikasi. Lapisan 4-5, lapisan yang digunakan langsung oleh pengguna, misalnya aplikasi Office, browser, dan software lainnya. Selanjutnya, proses booting. Proses booting adalah proses di mana suatu komputer dan sistem operasinya mulai bekerja dengan menginisialisasi semua device beserta drivernya. Urutan prosesnya terdiri dari 1. Bootloader, mencari image kernel, meloadnya ke memori, kemudian dari memori image kernel tadi dijalankan. 2. Kernel mengenali device beserta drivernya. Ketiga, kemudian kernel mengemot file system yang merupakan salah satu langkah penting agar proses-proses lain di dalam sistem Unix
dapat dijalankan. Keempat, selanjutnya kernel akan menjalankan program bernama init. Kelima, program bernama init inilah yang kemudian menjalankan. Keenam, proses terakhir yang dijalankan init adalah getty. Dengan getty, kita mendapat suatu interface untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan user dan password service lain selanjutnya. Konsep komunikasi dengan peralatan hardware. Setiap peralatan atau hardware yang ingin berkomunikasi dengan komputer membutuhkan device driver, biasanya berbentuk CD. Selanjutnya, penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan satu, proses yang harus dikerjakan. Kedua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya, adapun penjadwalan bertugas memutuskan satu, proses yang harus berjalan. Dua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang berasal dari keluarga unik. Linux yang dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas karena berada di bawah lisensi GNU GPL. Karena sifatnya yang bebas dan terbuka, Linux terus berkembang besar oleh komunitas di seluruh dunia dan selalu mendapatkan pembaruan serta perbaikan. Apa itu free? Dalam konteks software, free bukan berarti gratis, tetapi berarti kebebasan. Software bebas memberi pengguna hak untuk menyalin atau duplikasi, mengubah atau memodifikasi, mendistribusikan, menjual atau menyewakannya. Linux termasuk free software karena semua orang bebas menggunakan, mempelajari, mengubah, dan menyebarkannya. Sejarah Linux. Linux adalah sistem operasi yang dibuat oleh Linus Torvalds, terinspirasi dari sistem kecil bernama Minix. Minix sendiri dikembangkan oleh Andrew S. Tannenbaum. Pada awalnya, Linux hanyalah proyek hobi Linus Torvalds ketika ia berusia 21 tahun dan masih kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Dari proyek kecil tersebut, Linux berkembang menjadi salah satu sistem operasi terbesar yang banyak digunakan hingga sekarang. Macam-macam distro Linux. Yang pertama, Ubuntu. Distro populer dan mudah digunakan. Kedua, Kubuntu. Versi Ubuntu yang ringan menggunakan desktop XFCE. Yang ketiga, Kubuntu. Versi Ubuntu dengan desktop KDE Plasma. Yang keempat, Edubuntu. Ubuntu yang dirancang khusus untuk dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu multitasking. Dapat menjalankan perintah secara bersamaan dan akses perangkat keras secara bersamaan. Kedua, multi-user sistem operasi yang pada saat bersamaan dapat digunakan oleh lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem. Ketiga, virtual memory atau memori maya. Linux dapat memanfaatkan ruang pada hard disk untuk digunakan sebagai memori maya, yaitu program yang tidak aktif di RAM akan disimpan pada hard disk. Direktori root Linux. Slide ini menjelaskan file system hierarchy standard, yaitu standar struktur folder utama pada sistem operasi Linux. Setiap folder memiliki fungsi tertentu, misalnya bin berisi perintah dasar yang dibutuhkan pengguna, boot menyimpan file untuk proses booting, dev berisi file perangkat device, Edge menyimpan file konfigurasi sistem, home directory untuk setiap pengguna, lib menyimpan library penting sistem, media tempat mode untuk perangkat eksternal, mnt lokasi untuk mount sementara, sbin berisi perintah untuk administrator, tmp folder untuk file sementara, user berisi software dan file tambahan.
var menyimpan data yang sering berubah, log atau cache. Proc informasi tentang proses dan kernel. Intinya, slide ini menunjukkan bagaimana Linux mengatur struktur folder agar sistem berjalan teratur dan mudah dikelola. Selanjutnya, diagram ini menjelaskan struktur kerja sistem operasi Linux. Yang pertama, user, pengguna. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui aplikasi atau perintah. Kedua, sel. Sel adalah penerjemah perintah. Sel menerima perintah dari pengguna, lalu mengirimkannya ke kernel. Ketiga, utilities. Program atau tools yang digunakan untuk membantu menjalankan perintah dan fungsi sistem. Misalnya CP, IS, mkdir. Ketiga, kernel. Bagian inti sistem operasi yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas komputer, seperti memori, proses, dan perangkat keras. Yang terakhir, hardware. Perangkat keras komputer, CPU, RAM, storage, dan lain-lain karena berhubungan langsung dengan hardware. Materi ke-9 yaitu basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Konsep dasar basis data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Penggunaan basis data. Yang pertama, bank untuk data nasabah, transaksi, dan akuntansi. Kedua, universitas untuk pendaftaran mahasiswa, jadwal, nilai, dan alumni. Ketiga, penjualan untuk data produk, pelanggan, stok, dan transaksi. Keempat, pabrik untuk data produksi, persediaan barang, dan pesanan. Kelima, kepegawaian untuk data karyawan, gaji, dan absensi. Keenam, yaitu telekomunikasi untuk data pelanggan, tagihan, dan penggunaan layanan. Selanjutnya, database manajemen sistem adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Bertugas menangani semua proses akses ke dalam database, seperti menyimpan data, mengambil data, mengubah data, dan menghapus data. Selanjutnya, sistem basis data terdiri dari basis data dan database manajemen sistem. Yang pertama, pengguna, user. Berinteraksi melalui aplikasi database. Aplikasi tersebut mengirim permintaan ke database manajemen sistem. Database manajemen sistem kemudian mengambil, menyimpan, atau mengolah data yang berada di database. Istilah-istilah dasar basis data. Enterprise suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Data yang disebut dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contohnya seperti data operasional, data keuangan, data mahasiswa, dan pasien. Selanjutnya, entitas. Suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya, entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, hipotek. Contoh entitas dalam lingkungan universitas terdiri dari mahasiswa, mata kuliah. Kumpulan dari entitas disebut himpunan entitas. Contohnya, semua nasabah, semua mahasiswa. Selanjutnya, atribut elemen data. Karakteristik dari suatu entitas, contohnya seperti entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Nilai data value, isi data atau informasi yang tercangkup dalam setiap elemen data. Contohnya atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data, Diana, Sulaiman, dan materi ke-10 yaitu dasar internet.
Slide ini menjelaskan bahwa internet berasal dari bahasa Latin inter yang berarti antara. Jadi, secara kata per kata, internet berarti jaringan penghubung, yaitu jaringan yang menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia agar bisa saling bertukar informasi. Selanjutnya, sejarah terbentuknya internet. ARPANET. ARPANET adalah jaringan komputer pertama yang dibuat pada tahun 1969 oleh ARPA, sebuah lembaga penelitian di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Tujuan awalnya adalah membuat jalur komunikasi yang tahan rusak serta memudahkan kerjasama antar lembaga riset. ARPANET inilah yang kemudian menjadi cikal bakal internet. Selanjutnya, Interneting Project. Interneting Project dibuat untuk mengembangkan ARPANET menjadi jaringan yang lebih luas. Proyek ini memungkinkan berbagai sistem komputer yang berbeda untuk saling terhubung dan memanfaatkan media komunikasi baru. Beberapa istilah internet, yaitu protokol internet. Dengan adanya TCP atau IP ini, internet memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, memberi kesempatan internet menggunakan jalur komunikasi yang sama untuk pemakai yang berbeda pada saat yang sama. Karena paket-paket data tidak perlu dikirimkan bersama-sama, jalur komunikasi dapat membawa segala tipe paket data sementara mereka dikirimkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang kedua, memberi internet fleksibilitas. Sementara paket-paket data mereka bergerak dari satu host ke host lain sampai mencapai tujuan akhir. Jika sebuah jalur komunikasi tidak berfungsi, sistem yang mengontrol aliran data dapat menggunakan jalur alternatif. Maka, paket-paket data dapat bergerak melalui jalur-jalur yang berbeda-beda. Ketiga, meningkatkan kecepatan transmisi data. Sebagai contoh, jika terjadi kesalahan, TCP meminta host asal mengirim kembali hanya paket-paket data yang mengandung kesalahan, bukan semua paket data. Ini berarti meningkatkan kecepatan transmisi data. Selanjutnya yaitu Domain Name System. Alamat IP. Sebuah alamat IP terdiri atas sebuah angka binar 32 bit yang menggambarkan lokasi jaringan hingga komputer dalam jaringan tersebut yang harus dicapai. Dari sanalah router memilih jalur yang paling menguntungkan. Selanjutnya, alamat DNS. Karena angka binar tidak mudah diingat, maka dikembangkan sistem Domain Name System atau disebut DNS. Di sini alamat disusun dalam sebuah hierarki berbagai wilayah, domain wilayah yang mewakili sebuah kelompok host tertentu. Selanjutnya, bagaimana mengakses internet? Untuk berhubung ke internet, komputer di rumah perlu melalui beberapa perangkat, seperti telepon atau jaringan kabel, modem atau DSL, dan router, sebelum akhirnya tersambung ke koneksi internet utama. Di bawahnya juga tercantum spesifikasi dasar perangkat yang dibutuhkan agar komputer bisa mengakses internet. Materi ke-12 yaitu konsep dasar keamanan komputer. A. Pengertian keamanan data. Yang pertama, security. Security segala sesuatu yang mengenai keamanan. Yang kedua, komputer. Suatu sistem yang meliputi CPU, prosesor, memori, device, dan lain-lain. Ketiga, yaitu security komputer. Segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Selanjutnya yaitu komponen sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras. Semua bagian komputer yang bisa dilihat dan disentuh seperti monitor, keyboard, mouse, CPU, dan printer. Yang kedua, perangkat lunak. Program atau aplikasi yang berjalan di komputer seperti Windows, Microsoft Word, game, browser, dan lainnya. Yang ketiga, manusia. Orang yang mengoperasikan dan mengendalikan komputer seperti pengguna, teknis, atau programmer.
Ada dua pihak yang terkait. Pihak yang diganggu, sistem komputer, perangkat lunak, perangkat keras, perangkat manusia, manajemen, basis data, operasional, dan fisik. Pihak yang mengganggu, lingkungan, fisika, kimia, manajemen, organisasi, perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi, dan telekomunikasi. Selanjutnya, attack atau serangan, tindakan yang mengancam keamanan komputer seperti virus, malware, hacking, dan pencurian data. Kedua, komputer kriminal atau kejahatan komputer. Orang atau pihak yang melakukan kejahatan digital, misalnya hacker jahat, pencuri data, atau pelaku penipuan online. Ketiga, method of defense atau metode pertahanan. Cara untuk melindungi komputer dari serangan seperti menggunakan antivirus, firewall, password yang kuat, dan update sistem. Yang keempat, encryption, hardware, software, and human control in security. Keamanan komputer melibatkan enkripsi, penguncian data, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengawasan manusia agar sistem tetap aman. Selanjutnya, keamanan komputer secara fisik. Di sisi lingkungan, manusia. Aktivitas manusia dapat memengaruhi lingkungan baik secara positif maupun negatif. Kedua, binatang. Hewan berperan dalam keseimbangan ekosistem seperti rantai makanan dan penyebaran benih. Ketiga, tumbuhan. Tumbuhan menjaga kualitas udara, menyediakan oksigen, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup lain. Keempat, cuaca atau iklim. Kondisi cuaca dan perubahan iklim mempengaruhi lingkungan, misalnya suhu, curah hujan, dan musim. Kelima, bencana alam. Peristiwa alam seperti banjir, gempa, dan letusan gunung berapi yang dapat merusak lingkungan dan kehidupan. Selanjutnya, manusia. Ancaman dari manusia bisa berupa mencuri, mengambil perangkat komputer atau data tanpa izin, merusak atau mengganggu, melakukan vandalisme, mematikan perangkat, atau merusak sistem. Penanggulangannya dengan membuat area yang terbatas, khususnya untuk ruang server agar hanya orang tertentu yang boleh masuk. Kemudian melindungi peralatan komputer dengan kerangka besi atau pengaman fisik agar tidak mudah dicuri atau dirusak. Materi ke-13 yaitu pengantar sistem informasi. Selanjutnya, gambaran informasi. Data. Data adalah fakta mentah yang belum diolah. Contohnya seperti A di Masaikes Udi A Kulinus. Atau data pribadi seperti Sumi 24 tahun perempuan pendidikan barat. Selanjutnya diolah. Ketika data tersebut diproses, disusun, atau digabungkan, maka hasilnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data sehingga dapat dipahami dan digunakan. Contohnya, saya kuliah di Kesmas Udinus. Selanjutnya, definisi informasi. Yang pertama, Suhartini. Informasi adalah data yang dianalisis sehingga memiliki makna dan bisa digunakan oleh orang yang membutuhkannya. Kedua, Boyce. Informasi adalah data yang telah diolah dan dianalisis secara benar dan efektif, sehingga hasilnya dapat bermanfaat dalam kegiatan operasional dan manajemen. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Raden Umarde. Suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Selanjutnya, ciri-ciri informasi. Yang pertama, data yang telah diolah. Informasi berasal dari data mentah yang sudah diproses sehingga lebih teratur. Kedua, mempunyai makna. Informasi harus berguna dan dapat dipahami oleh penerima besar. Yang ketiga, menggambarkan kejadian nyata. Informasi menjelaskan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Keempat, untuk tujuan tertentu. Informasi digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti membantu pengambilan keputusan. Kualitas informasi. 1. Jogianto.
Pertama, akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti harus jelas mencerminkan maksudnya. Kedua, tepat waktu. Tidak boleh terlambat karena informasi usang tidak akan punya nilai lagi. Ketiga, relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya, sesuai yang membutuhkan. Siklus informasi, tahapan pengolahan data menjadi informasi. Yang pertama, pengumpulan data. Proses pengumpulan data asli dengan cara tertentu, sampling data transaksi atau proses pencatatan data ke dalam file. 2. Input. Proses pemasukan data dan prosedur pengolahan data. Urutan langkah untuk mengolah data yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman atau program ke dalam komputer, bisa dengan keyboard. Ketiga, pengolahan data. Tahapan di mana data diolah sesuai prosedur yang telah dimasukkan meliputi pencatatan data masukan, recording atau capturing. Data harus dicatat dalam beberapa bentuk sebelum diproses. Proses ini tidak hanya pada tahap origination atau distribution, tapi seluruh siklus pengolahan. Yang keempat, output. Hasil pengolahan data akan ditampilkan pada alat output, monitor, printer sebagai informasi. Kelima, distribusi. Setelah proses pengolahan data dilakukan, informasi yang dihasilkan harus segera didistribusikan kepada yang memerlukan, sebab hasil pengolahan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau jadi data dalam pengolahan data selanjutnya. Materi terakhir yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Selanjutnya, faham pemikiran secara garis besar. 1. AI konvensional. Kebanyakan melibatkan metode yang sekarang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin yang ditandai dengan formalisme dan analisis statistik. Metode AI konvensional. Pertama, sistem pakar. Kedua, pertimbangan berdasar kasus. Ketiga, jaringan Bayesian. 4. AI berdasarkan tingkah laku. Selanjutnya, paham pemikiran secara garis besar yang kedua, kecerdasan komputasional. Kecerdasan komputasional melibatkan pengembangan atau pembelajaran interaktif, misalnya penalaan parameter seperti dalam sistem koneksionis. Metode kecerdasan komputasional. Pertama, jaringan syaraf. Kedua, sistem fuzzi. Dan ketiga, komputasi evolusioner. Sejarah. Pada awal abad 17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Blaise Pascal menciptakan mesin penghubung digital mekanis pertama pada 1642. Pada 19, Charles Babbage dan Adolphe Lage bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester, UK. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Breit.